وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berharap dan berdoa semoga pertemuan kita dari malam ke malam menjadi wasilah bagi kita semuanya agar Allah SWT memberkahi kehidupan kita lahir dan batin. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan kedua untuk surat yang ke-16, surat An-Nahl. Jadi malam ini kita akan membaca dan membahas ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ayat 6 sampai 10. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bishikil anfusi inna rabbakum lara'ufur rahim. Illa bishikil anfusi inna rabbakum lara'ufur rahim. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. والخيل والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ولو شاء لهداكم أجمعين. ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء. والذي أنزل من السماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون.
Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul Azim. Allahumma Allahumma salli wa salli wa barik ala Rasulillah wa ali alil athhar ala ala Rasulillah rasulillah wa Aliyah alil athhar. ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajah. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan kita terhadap ayat-ayat tersebut menjadikan Allah SWT berkahi kehidupan kita semuanya, termasuk masyarakat di sekitar kita. Sehingga ayat-ayat yang kita baca tadi menjadi semacam penyangga terhadap berbagai macam bala dan bencana yang akan menimpa. Kita teruskan surat An-Nahl. Surat An-Nahl ini adalah surat yang bernomor urut 16. An-Nahl secara bahasa artinya lebah. Dari lebah nanti keluarlah madu. Surat ini turun di Mekah, karenanya disebut dengan Makkiyah, jumlah ayatnya 128 ayat. 128 ayat, berarti sekian kali pertemuan. Kalau sekali pertemuan adalah 5 ayat, berarti sekitar 20 sekian pertemuan. Kita ulangi dari ayat terakhir yang kita baca, yaitu ayat yang kelima. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum. Dan Allah juga menciptakan hewan ternak untuk kalian. Jadi pembahasan-pembahasan sebelumnya, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menciptakan hewan ternak. Ya, ini yang terakhir ini. Di mana sebelumnya kan berbicara tentang amr atau amrullah, amr Allah. Kita sampaikan bahwa amr Allah itu datang bersamaan dengan khalqnya, atau paling tidak khalqnya menyusul amrnya. Jadi khalq dan amr tidak bisa dipisahkan. Cuma manusia tidak bisa melihat amr, yang bisa dilihat adalah khalq. Contohnya yang paling nyata, kita tidak pernah melihat gravitasi. Kita semuanya sekarang setelah ilmu pengetahuan maju meyakini bahwa ada gravitasi, tapi tidak ada yang pernah melihat gravitasi. Yang kita cuma melihat adalah buah-buahan yang jatuh kalau lepas dari tangkainya. Yang ada adalah kita menempel di bumi dan tidak melayang-layang. Itulah kejadiannya. Kita tidak pernah bertanya kenapa kita menempel di bumi. Kenapa buah-buahan atau apa saja yang jatuh lari ke bawah ke bumi. Nah, kita tidak tahu, yang kita lihat adalah benda yang jatuh. Yang kita lihat adalah kita berjalan dan kaki kita menempel di bumi. Nanti belakangan ilmuwan mengetahui bahwa ternyata penyebabnya karena ada hukum gravitasi. Nah, hukum itu semacam amr yang menunjukkan bahwa hukum tidak kelihatan. Amr itu tidak kelihatan. Nah, tetapi Allah memulai pembahasannya di surat ini dengan amrullah, amrnya Allah. Baru setelah itu berbicara tentang khalq, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan juga manusia. Allah menciptakan hewan ternak. Di sini dikatakan bahwa al-an'ama khalaqaha, hewan ternak yang dia ciptakan, lakum untuk kalian, jadi untuk manusia. Fiha, di dalam hewan ternak itu atau pada hewan ternak itu ada banyak manfaatnya. Di antaranya dif'un, bisa kita buat jadi baju. Kita tahu ada domba dicukur bulunya menjadi wool, dapat dipintal menjadi benang wool, lalu kemudian dibuatlah dengan berbagai macam yang bermanfaat bagi manusia. Baju, karpet, jaket, dan sebagainya. Kemudian manafi'u, dan berbagai macam manfaat lain. Banyak manfaat lain dari situ. Misalnya kulitnya dibuat jadi tas misalnya.
dibuat sepatu dan sebagainya. Wa minha ta'kulun, dan di antara hewan-hewan ternak ada yang bisa dimakan. Kata-kata minha buat tidak semua hewan bisa dimakan. Ya. Ada hewan yang tidak bisa dimakan, masuk kategori hewan ternak juga, ya, tapi tidak dimakan. Sekarang yang namanya gajah kan sudah diternakan, tetapi tidak dimakan. Maka dikatakan dan di antara hewan ternak itu ada yang dimakan, tentu ada yang tidak dimakan. Ya. Sekarang kita lihat beberapa hewan sudah diternakan, terutama untuk dijadikan sebagai koleksi kepentingan pendidikan. Contohnya misalnya di kebun binatang misalnya kan berarti diternakan, dipelihara. Tetapi ada yang tidak boleh dimakan. Maka dikatakan di antaranya ada yang kamu bisa makan. Sekarang ayat yang ke-6. Ya, namanya beternak seperti ini bukan hanya nanti mendapatkan manfaat dalam pengertian bulunya bisa dibuat jadi wool, kemudian dagingnya bisa dimakan, kulitnya bisa dibuat jadi berbagai macam seperti sepatu, tas, dan sebagainya, tetapi juga menimbulkan keindahan tersendiri dalam jiwa, ada kepuasan tersendiri dalam jiwa. Kalau kita menternakkan hewan-hewan, melihat hewan-hewan itu bergerak, maju, mundur, ataukah kita menggembala keluar dan masuk ke kandangnya, itu ada kenikmatan tersendiri. Ada kesenangan, ada kebahagiaan. Maka dengan demikian, pada hewan-hewan ternak ini banyak sekali manfaatnya, lahir ataupun batin. Seperti dikatakan di dalam ayat 6, walakum, dan bagi kalian, masih kaitannya tadi hewan ternak. Pihak di sini masih kembali ke al-an'am. Ya. Walakum, dan bagi kalian, fiha, pada al-an'am itu, pada hewan ternak itu, jamalun, ada keindahan. Jadi jamal itu keindahan. Ya. Jadi jamal keindahan. Ya. Jadi ada jamal, ada jamil. Jamilun juga indah. Ya. Jadi ada jamalun, ada keindahan. Ya. Jadi ada hal-hal yang indah pada hati kita. Yang kenapa Allah menyebutkan kata jamal di sini, menunjukkan bahwa Al-Quran itu menghormati keindahan. Jadi salah satu manfaat daripada kehidupan ini adalah merasakan keindahan. Bahkan dibicarakan tadi secara spesifik pada hewan ternak, di situ ada keindahan. Ya. Jadi artinya apa? Al-Quran itu memberikan penghargaan kepada indah. Dan keindahan itu biasanya dikategorikan dalam dunia pengetahuan sebagai seni. Ya. Seni, baik seni lukis, seni arsitektur, seni peran, seni membuat pakaian, seni suara, termasuk di dalamnya seni sastra, mengungkapkan kata-kata. Nah, jadi seni itu adalah bagian dari ini. Dengan demikian, Al-Quran itu sangat menjunjung tinggi seni. Karena dikatakan di sini salah satu fungsi daripada hewan ternak itu mendatangkan seni, keindahan. Jadi artinya apa? Keindahan itu bisa melahirkan ketenangan jiwa. Keindahan itu bisa melahirkan kebahagiaan. Atau bisa dikatakan bahwa kebahagiaan itu salah satu sisinya adalah seni. Ya. Oleh sebab itu, Allah sendiri menyebutnya sebagai yang maha indah. Allah itu adalah jamil, Allah itu adalah jamal, Allah itu adalah indah, ya, maha indah. Dan salah satu penyebab orang itu tidak terpengaruh oleh kejadian-kejadian di dunia lahiriah, dunia eksternal, adalah ketika jiwanya sudah merasakan keindahan. Siapa yang tidak goyah jiwanya, siapa yang tidak stres, siapa yang tidak depresi, siapa yang tidak marah luar biasa, menyaksikan saudara-saudaranya, kakaknya, ponakannya, orang-orang yang tidak berdosa dibantai di depan matanya. Dan itu terjadi pada putri Nabi, cucu Nabi. Ya, putri atau cucu daripada Nabi, yaitu Sayyidah Zainab, Bunda Zainab. Bunda Zainab adalah anak putri cucu dari Nabi dari pihak Fatimah. Jadi Zainab ini adalah salah satu putri daripada Fatimah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, Zainab ini ikut di dalam perjalanan menuju ke Kufah bersama dengan kakaknya Sayyidina Husain al-Husain, dan ikut di dalam Karbala.
Dia berada di dalam tenda dan menyaksikan dari dalam kemah, dari dalam tenda, kejadian yang menimpa kakaknya dan saudara-saudaranya pada hari itu. Bagaimana orang dipanah, berpuluh-puluh panah, ada yang beratus panah, ditombak, dilempar batu, dicincang, diinjak-injak kuda. Dia menyaksikan itu. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan seorang perempuan menyaksikan ini. Tapi setelah kejadian itu di dalam istana Ibnu Ziyad, ketika Ibnu Ziyad mengatakan kami berhasil menghinakan keluarga Nabi, maka Bunda Zainab berdiri dan berkata, kami tidak pernah merasa terhina dengan ini. Bahkan sebaliknya, kami akan semakin dimuliakan dengan kejadian ini. Keluarlah kata-katanya sangat terkenal, ma raaitu illa jamila. Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali keindahan. Kan berarti bahwa keindahan itu adalah salah satu unsur yang tidak bisa terlepas dari kesatuan antara hamba dengan Tuhannya. Kesatuan antara seorang abad, seorang hamba dengan Tuhannya. Itu adalah keindahan. Karena Allah Maha Indah, maka siapa yang menyatu dengan Tuhannya pasti sangat menghormati keindahan. Maka adalah mengherankan kalau ada orang yang mengaku sangat bertauhid tetapi tidak menghormati seni. Orang yang tidak menghormati seni biasanya cenderung perilakunya kaku, kasar, dan sebagainya. Maka dikatakan di sini bahwa bagi kalian di dalam hewan ternak itu ada jamal. Itulah sebabnya sampai sekarang banyak di antara kita manusia yang membela-belain mengeluarkan dana yang tidak sedikit hanya untuk memelihara hewan-hewan demi keindahan, bukan untuk pedaging, bukan juga untuk diperjualbelikan, tapi hanya keindahan. Contohnya ada orang beli burung yang mahal hanya untuk disimpan dalam sangkar untuk dinikmati warna-warninya, dinikmati kicauannya atau nyanyiannya. Seperti itu dia menikmati. Dia bela-belain untuk memelihara hewan seperti itu. Dia keluarkan uang, beli makan, bahkan ada yang membayar orang yang bisa memeliharanya dan sebagainya. Ada orang yang mengumpulkan berbagai macam hewan-hewan eksotik, ya, dan itu mahal hanya untuk dia nikmati sendiri. Ya, seperti itu. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Pada hewan-hewan ini ada keindahan. Apalagi ada hewan-hewan, ada unggas misalnya, yang warnanya sangat indah. Seperti misalnya burung merak. Kalau dia buka semua bulu-bulunya, baru kemudian melebar, itu luar biasa, menjadi semacam batik tulis yang sangat indah. Jadi Allah katakan walakum fiha jamal. Jadi bisa dikatakan bahwa ciptaan Tuhan itu adalah keindahan. Jadi orang yang mencapai ma'rifat kepada Allah, dia tentu menghormati seni. Itulah sebabnya kita tidak heran kalau ada orang seperti misalnya Jalaluddin Rumi yang bisa mengungkapkan perasaan ma'rifatnya kepada Allah dengan kata-kata yang indah, dengan puisi-puisi. Kenapa? Karena indah. Jadi harusnya dunia ini harus diisi dengan seniman agar manusia hidupnya tidak kering. Jadi walakum fiha jamal, dan bagi kalian di dalam hewan ternak itu ada jamalun, ada keindahan. Sehingga artikan bagus, ya di sini artikan keindahannya. Jadi ada keindahan di sana. Kapan keindahan itu kita rasakan? Hina turihuna wa hina tasrahun. Yaitu ketika kalian membawanya pulang dan ketika melepaskannya keluar. Hina itu ketika saat. Turihuna, kalian membawanya pulang, dan wahina tasrahun, ketika kalian melepaskannya keluar. Jadi ketika kita mau pulang, hewan-hewan itu dikandangkan, kemudian dikeluarkan, itu ada keindahan tersendiri. Ya, bukan hanya seperti domba, kambing, tapi yang seperti unggas, seperti misalnya bebek misalnya. Ketika dilepaskan dari kandangnya, itu indah kelihatannya. Kemudian menemukan air, loncat, kemudian menyelam-nyelam di sana. Baru setelah itu sore hari dia kembali lagi dengan patuh kepada kandangnya. Itu ada kepuasan tersendiri, ada keindahan. Di sana kita menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi oleh sebab itulah di alam semesta ini kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat. Kita lihat ayat-ayat yang seirama dengan ini. Ini adalah surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 40. Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu biayatina, sungguhnya orang-orang yang kadzdzabu, mendustakan, biayatina, ayat-ayat kami, wastakbaru,
kemudian istikbar, menyombongkan diri, anha terhadap ayat-ayat tersebut. Ingat, ayat-ayat itu bukan hanya yang tertulis dalam Al-Quran, tapi juga alam semesta, termasuk tadi hewan-hewan ternak. La tufattahu lahum abwabas sama. Siapa yang mendustakan ayat-ayat ini dan sombong kepadanya, kaku hatinya kepadanya, maka Allah mengatakan la tufattahu lahum abwabus sama. Mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Jadi pintu-pintu transendensi, sakralitas tidak akan dirasakan. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan masuk surga hatta sampai yalijal jamalu, sampai onta itu yaliju masuk fi sammil khiyat, ke dalam lubang jarum. Yang menarik di sini coba sekali lihat ini kata al-jamal. Al-jamal ini satu asal kata tadi dengan jamalun, sama dengan jamil. Ya, sama saja dari kata jim, mim, dan lam. Jamal. Kenapa onta itu satu asal kata dengan tadi jamal? Karena onta itu juga adalah suatu keindahan. Onta itu adalah hewan yang paling setia, yang paling patuh. Tidak perlu ditekan turun, dia akan duduk. Begitu dikasih isyarat oleh majikannya, karena majikannya misalnya mau menaikkan beban atau dianya mau naik menunggang, maka kuda itu kemudian berlutut. Onta itu berlutut. Ya. Onta itu kan tinggi, nggak mungkin kita naikin kalau tidak berlutut. Tinggi sekali, tidak bisa kita loncat ke atas. Tetapi si onta itu bisa patuh ketika majikannya atau orang penumpangnya mau naik, atau beban mau dinaikkan, si onta itu bisa berlutut ke bawah. Ya. Sederajat dengan tanah, sehingga dengan gampang dimuati beban, dan dengan gampang juga manusia bisa naik ke punggungnya. Begitu selesai, dikasih syarat lagi, dia berdiri lagi seperti itu. Jadi itu adalah disebut dengan keindahan. Belum lagi dengan postur tubuhnya, itu indah kelihatan. Ya, apa namanya tuh, konstruksi tubuhnya, lekuk-lekuknya itu sangat indah kelihatan. Jangan heran kalau kemudian misalnya di dalam lukisan-lukisan, terutama di Timur Tengah, sering sekali ada backgroundnya onta. Sebagaimana juga di tempat lain adalah kuda. Jadi ada. Ya. Jadi kenapa disebut dengan unta? Karena dia indah dan sekaligus mendatangkan keindahan di dalam jiwa. Karena satu hewan ini mempunyai banyak sekali manfaat. Ya, misalnya bisa digunakan untuk membawa beban untuk tempat yang sangat jauh, karena bertahan bisa sampai 3 bulan tidak makan, tidak minum. Ya. Bisa bawa jauh sekali. Yang kedua tadi gampang diatur, patuh. Ya. Kemudian yang ketiga juga bisa dimakan dagingnya. Jadi banyak manfaatnya. Nah, di sini Allah menjadikan sebagai onta. Kenapa misalnya tidak yang lain? Kan bisa saya gajah. Ya, sampai misalnya gajah masuk ke dalam jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan begitulah kami berikan balasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Al-Furqan surat 25 ayat 32. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang yang tertutup hatinya berkata, laula nuzzila alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidatan. Ya. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus saja? Sekaligus, kenapa harus bertahap-tahap? Itu kan pada zaman Nabi itu kan sedikit-sedikit keluar, turun. Diucapkan Nabi juga sedikit-sedikit. Sehingga totalnya Al-Quran ini disampaikan Nabi keluar melalui lisannya Nabi adalah selama 23 tahun. Ya, kurang lebih. Jadi lama sekali kan padahal satu Al-Quran. Ya. Nah, di sini menggunakan kata-kata satu kali itu menggunakan kata jumlatan, ini yang kita ingin lihat. Laula nuzzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan. Jumlah itu secara bahasa artinya kalimat. Jadi dalam bahasa Arab itu kalimat itu bahasa Arabnya jumlah. Kalau bahasa Arab kalimat ada juga, tapi maksudnya kata. Ya, jadi kalau bahasa Arab itu kalimat, kalimatun itu adalah kata. Sedangkan kalau kalimat kata membentuk sebuah pengertian yang utuh, disambung dengan beberapa kata lainnya, maka lahirlah namanya jumlah kalimat. Ya, jadi jumlah. Maka di dalam bahasa Arab terkenal istilah jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan fi'il, kata kerja,
dan kalimat atau kalimat yang dimulai jumlah atau kalimat yang dimulai dengan kata benda atau isim. Nah, jadi jumlah itu adalah kalimat. Tapi ingat, asal katanya dari kata jim, mim, la juga. Indah juga. Kenapa jumlah? Sama tadi dengan onta juga menggunakan kata yang asal kata yang sama. Karena kalau kata berdiri sendiri itu belum memberikan manfaat yang besar. Kata berdiri sendiri itu belum ada maknanya, bahkan ya ada artinya tapi tidak ada makna, belum ada makna yang sempurna. Kayak kita cuma menulis kata makan, kita tidak tahu apanya makan. Ya. Jadi tapi kalau kemudian dirangkai menjadi kalimat itu menjadi indah. Makan itu menyehatkan. Nah, itu adalah baru jadi kalimat. Makan itu adalah menyehatkan. Jadi itu baru menjadi kalimat yang utuh, baru indah. Dengan demikian kita lihat yang namanya puisi misalnya tidak berbentuk kata tapi berbentuk kalimat-kalimat. Ya. Jadi berbentuk kalimat-kalimat. Al-Quran dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat. Ya. Kalimat-kalimat ini ada satu kalimat, satu ayat. Ada juga 2-3 kalimat, satu ayat. Ya. Walaupun ada juga huruf-huruf saja menjadi satu ayat. Seperti huruf muqatta'ah. Jadi intinya kita menggunakan kata jumlah di sini. Nah, jumlah dalam pengertian kalimat itu kan bersifat sastra, bahasa. Dan itu tempatnya adalah di akal, logika, dan perasaan kita. Jadi keindahan lagi tadinya. Jadi keindahan lagi. Makanya salah satu unsur penting dalam dunia bahasa adalah sastra. Kenapa? Karena sastra itu adalah menyampaikan kalimat-kalimat dengan indah. Semua orang kalau disuruh bercerita bisa menulis dengan cerita. Tapi hanya orang yang punya cita rasa sastra yang bisa menulis cerita dengan sangat indah. Kenapa indah? Karena pilihan-pilihan katanya, susunan kalimatnya yang indah, jumlah. Maka mereka orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan jumlatan wahidatan? Satu kali saja. Kadzalik seperti itu. Linutsabbita bihi fuadaka. Yang demikian itu kalau kita berhenti di sini, ini kan bisa berhenti di sini, bisa berhenti di sini. Jadi kalau tanda begini bisa berhenti di sini, bisa berhenti di sini. Tidak boleh langsung, ya harus berhenti di sini atau berhenti di sini. Kalau kita berhenti di sini, berarti ini kadzalika ke sini, ya. Laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan kadzalik, ya. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan satu kalimat saja dengan begitu? Maksudnya dengan begitu, dengan Al-Quran sebagai petunjuk. Bisa juga kalau kita berhenti di sini, begitulah linutsabbita. Jadi maknanya agak berbeda. Jadi bisa berhenti di sini. Kalau kita berhenti di sini berarti kadzalika linutsabbita bihi fuadaka. Ya. Jadi begitulah linutsabbita bihi fuadaka. Kami akan perkuat ya, dengan begitu, dengan sedikit-sedikit, bukan jumlatan wahidah, maka kami memperkuat bihi fuadaka, hatimu, akal pikiranmu. Ya. Jadi yang namanya pikiran itu harus masuk kalimat demi kalimat. Ya. Kata demi ayat demi ayat. Baru kemudian terbangun, terkonstruksi di dalam pikiran kita, atau menjadi sebuah perasaan yang indah di dalam jiwa kita, kalau itu dari sisi sastra. Jadi intinya linusabit itu memperkuat, meneguhkan, ya. Membuat stabil jiwa, karena lawan daripada isbat itu adalah ketika tidak stabil. Ketika tidak stabil maka terombang-ambing namanya, ya mahun, terombang-ambing. Jadi lawan daripada isbat adalah ya mahun, terombang-ambing. Fitu gyanim ya mahun. Nah, di sini linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila, dan kami membacakannya secara tartil. Ya. Tartil itu membacakannya dengan perlahan-lahan, dengan bacaan yang baik, dengan dengan berurutan, tartil. Jadi kata tartil itu bisa bermakna baik, bisa bermakna berurutan. Kalau kita lihat di sini, ya kita lihat di sini dulu. Al-Furqan ayatnya 32. Ya. Kalau di sini tartil ini tadi ada ada tandanya di sini. Kalau ini Al-Quran ini
footnote-nya di sini demikianlah ya. Kalau di sini tadi footnote-nya malah dikata tartil ini ya. Tidak ada juga di sini. Ya, tapi ada juga di 3 ini. Ya. Jadi ada di 3, ada di 857 578 ya. Nah, jadi intinya Jemaah sekalian berbahagia kalau kita lihat di sini ya, Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus tetapi diturunkan secara rasul-rasul agar hati Nabi menjadi kuat dan tetap. Ini tentu bukan Nabi ya. Kalau Nabi kan sudah kuat. Itu untuk kita ya. Jadi untuk kita manusia ini kalau Nabi sudah kuat, artinya tidak mungkin Nabi menerima wahyu kalau tidak kuat, tidak mungkin diangkat jadi Nabi kalau tidak kuat ya. Kita ayat 7 sekarang. Wa tahmilu asqalakum ila baladin. Dan hewan ternak juga Al-An'am bisa mengangkut ya, asqalakum beban kalian. Kata beban kita ini bisa beban seperti barang-barang. Bisa juga kita ini kan tubuh kita kan beban. Jadi ingat tubuh kita itulah beban, makanya kita rasakan kalau kita menanjak. Naik tangga pasti terasa kalau diri kita adalah beban. Atau kita sudah jalan jauh. Kalau kita jalan jauh itu kan pasti terasa diri kita adalah beban, tubuh kita. Misalnya semakin lama semakin tidak cepat jalannya. Semakin lama semakin gontai jalannya, goyang jalannya. Nah, itu disebabkan karena tubuh kita sendiri adalah beban. Jadi tubuh kita adalah beban. Nah, beban tubuh kita atau barang kita bisa kita bebankan, amanahkan kepada hewan ternak. Maka dikatakan wa tahmilu asqalakum ila baladin, dan hewan ternak itu bisa mengangkut beban-beban kalian ila baladin, kepada negeri lam takunu baligh, yang tidak sanggup kamu mencapainya. Artinya terlalu jauh, secara fisik kita tidak mampu, illa bisyiqqil anfus, kecuali dengan memaksakan diri. Kata bisyiqqil anfus bisa memaksakan diri, syikki juga bisa bermakna dengan membelah diri. Artinya ketika kita susah itu terbelah antara jalan atau tidak, itu kan membuat kita berat. Jadi namanya berat itu ketika sebetulnya terbagi dua jiwa kita, maju tidak, pasti berat ya. Bisa tidak berat. Coba misalnya kalau kita mengangkat lidi, apakah terjadi terbelah jiwa? Tidak, karena pasti ringan. Kita bisa pesan, bisa kita simpan di sini aja di apa? Kalau lidi-lidi bisa disimpan di atas kuping saja sambil jalan. Tapi kalau misalnya bawa karung yang penuh, satu karung beras, ya tidak mungkin. Pada saat itulah kita akan maju mundur. Ini kita angkat atau tidak? Kita teruskan memikul beban ini atau tidak? Nah, itu terjadilah was-was, terjadilah dualitas jiwa. Nah, dualitas itu juga itu disebut dengan terbelah sebetulnya. Secara bahasa terbelah juga. Syakka itu adalah terbelah. Syakka yashiku itu terbelah ya. Nah, ketika terbelah berarti kita akan kesulitan secara fisik, secara psikis ya. Jadi illa bisyikil anfus, kecuali dengan memaksakan diri. Inna rabbakum, sungguhnya Tuhan kalian, la raufun, benar-benar, lamnya taukid, benar-benar maha pengasih, rahim, lagi maha penyayang. Jadi Tuhan itu rauf ya. Tuhan itu adalah maha pengasih, juga maha penyayang, mengasihi dan menyayangi. Artinya apa? Sebetulnya kalau kita membebankan beban kita kepada unta sebetulnya tidak bagus. Kenapa? Kan hewan itu kan makhluk Allah juga. Tidak boleh disiksa dibuat tersiksa karena beban kita. Membawa beban berat kan. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa kita manusia lebih mulia daripada mereka. Dan Allah tadi mengatakan di atas bahwa Allah menciptakan Al-An'am itu untuk kalian. Ya. Ingat di ayat sebelumnya, Allah menciptakan hewan itu untuk kalian. Nah, supaya kita nyambung kata-katanya, kita kembali dulu ke sini ya. Surat 16 ini. Ya. Nah, jadi kita lihat ya. Ini kata-kata ini ya. Ayat 5 yang terakhir kita bahas. Allah yang menciptakan Al-An'am, hewan ternak. Khalaqaha. Dia Allah menciptakan itu apa? Lakum, untuk kalian.
Jadi untuk kalian, untuk kita. Nah, karena untuk kita boleh manfaatkan selama tidak berlebih. Maka oleh sebab itulah Allah mengatakan, Allah bagian daripada kasih sayangnya kepada kita. La Raufur Rahim. Itu bagian daripada kasih sayangnya kepada kita manusia. Dia mengizinkan kita untuk menggunakan makhluknya yang bernama hewan-hewan itu. Hewan-hewan itu. Contohnya misalnya ayam. Ayam kan juga ingin hidup sebetulnya. Ingin hidup bebas. Tetapi kita lebih butuh lagi untuk hidup daripada ayam. Karena kita manusia lebih mulia daripada mereka. Bahkan mereka diciptakan untuk kita. Maka oleh sebab itulah, boleh kita menyembelih ayam untuk survival kita, untuk kita hidup, bertahan hidup. Ya. Selama memang dimanfaatkan, maka Allah izinkan. Itu yang sudah Allah izinkan. Nah, izin Allah itulah yang kemudian disebut dengan la Raufur Rahim. Bagian daripada kasih sayangnya kepada manusia, kepada kita. Kumnya kepada kita, ini Rabbakum la Raufur Rahim. Ya. Jadi artinya Allah mengizinkan kita untuk menyembelih hewan ternak ciptaannya untuk kita hidup. Allah mengizinkan kita untuk menjadikan hewan ciptaannya sebagai kendaraan untuk memudahkan perjalanan kita. Seperti itu. Ya. Jadi inna rabbakum la raufur rahim. Surat Al-Ankabut ayat 13. Al-Ankabut itu surat 29. Allah berfirman, wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'asqalihim. Ingat tadi kata-kata asqal ini adalah beban. Di sini juga tadi kita lihat ini asqal adalah beban ini. Asqal beban. Nah, beban ini di dunia bisa kita pikulkan kepada hewan ternak. Kan tidak mampu, kita ingat. Berat sekali kita bawa. Sampai dikatakan, illa bisyikil anfus, kecuali kalau memaksakan diri. Kecuali kalau memaksakan diri. Karena berat secara lahiriah dan berat secara batiniah. Berat secara lahiriah, karena tubuh kita terbatas, sementara misalnya beban bisa sangat besar. Seperti tadi misalnya satu karung huni misalnya, gabah kita pikul, itu kan pasti berat. Ya. Bisa kita sakit, sakit punggung kalau sudah sampai. Ya. Maka kemudian beban itu boleh diberikan kepada hewan ternak, dipindahkan. Inilah kesukarannya kita di dunia. Dan seluruh manusia menggunakan ini, atau paling tidak menerima konsep ini. Ya. Tetapi ingat jemaah sekalian berbahagia, di akhirat nantinya beban ini tidak bisa dibebankan kepada siapapun juga. Di akhirat tidak ada lagi onta, di akhirat nanti tidak ada lagi bagal, di akhirat nanti tidak ada lagi kuda, tidak ada lagi gajah, ya, yang bisa mengangkut kita punya barang. Ya. Tidak ada lagi misalnya anjing seperti orang di bagian utara sana, anjing yang dipakai untuk menariknya di atas salju, di atas es. Ya. Tidak ada lagi di akhirat. Kesimpulannya, kalau di dunia kita kelebihan beban, ada yang bisa memikulnya. Maka kita kemudian menjadi ringan. Nah, kalau di akhirat nantinya tidak ada lagi yang bisa memikul beban kita. Ya. Maka di akhirat menjadi apa? Menjadi nafsi-nafsi. Dan di akhirat Allah sudah memberikan keterangannya, statementnya bahwa setiap orang hanya memikul bebannya masing-masing. Tidak ada satu orang bisa memikul beban orang lain. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada satu orang yang bisa memikul beban orang lain. Nah, maka dengan demikian di dunia ini kita harus mengurangi sedapat mungkin, seminimal mungkin beban. Karena kita pikul nanti di akhirat. Syukur-syukur kalau bebannya tidak ada sama sekali. Ya. Yang kedua, kalau beban ini sudah terlanjur ada, kita minta kepada Allah agar dimaafkan supaya menjadi ringan. Yang ketiga, kita minta kepada orang yang bisa menjadi pemberi syafaat kepada kita, menjadi perantara Allah, sehingga kemudian Allah meringankan beban kita. Karena tidak ada orang lain bisa memikul bebannya. Ya. Jadi tidak ada. Nah, di dunia ini bisa, tapi di akhirat tidak bisa. Allah mengatakan ini tentang akhirat, tapi sama-sama tulisannya asqal itu adalah beban. Wala yahmilunna asqalahum wasqalan ma'asqalihim. Ingat, di akhirat itu benar-benar kita semuanya memikul beban kita terhadap beban yang sudah ada. Jadi Allah mau menambah beban kita bersama dengan beban-beban yang sudah ada sebelumnya. Jadi semakin lama semakin banyak. Layah miluna. Di dalam kata layah miluna ini dua penekanan. Ini lamnya lam taukid. Nun tasydid juga adalah penekanan taukid juga.
Jadi benar-benar sungguh-sungguh ya. Semua orang nanti di akhirat akan memikul beban mereka. Dan beban yang sudah ada ditambah dengan sudah. Artinya ketika bertambah beban kita tidak diturunkan beban yang lama. Jadi asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim. Beban mereka dan beban yang sudah ada sebelumnya. Ya. Nah, jadi dengan demikian ya sekalian, mana kita pilih? Ya. Kalau di dunia kita merasa bersyukur karena ada hewan yang bisa memikul beban kita, sekarang kita ada kendaraan, tapi bagaimana dengan di akhirat? Itu tidak akan ada. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi mereka pasti akan dimintai tanggung jawab yaumal qiyamah, pada hari kiamat, amma tentang apa-apa kamu yang mereka dulu di dunia yaftarun, ada-adakan. Jadi semua pembicaraan kita yang kita alamatkan kepada Allah tapi bukan dari Allah, itu namanya diada-adakan. Makanya untuk menghindari mengada-adakan atau mengarang atas nama Allah, sedapat mungkin kita menyampaikan persis seperti Al-Quran. Karena kalau tidak seperti Al-Quran, sangat mungkin itu adalah kita ada-adakan, kita karang, kita ciptakan sendiri. Ya. Nah, untuk menghindari itu, meminimalisir itu, sedapat mungkin kita menyampaikan Al-Quran saja, karena Al-Quran itu sudah pasti memang dari Allah SWT. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sehingga Al-Quran mengajarkan kita bagaimana caranya meringankan beban ini selama kita masih ada di dunia, selama hayat masih dikandung badan. Karena kalau nanti di akhirat sudah berlaku, ini tidak mungkin kita dipikulkan bebannya oleh orang lain. Allah sudah mengatakan la yahmilunna asqalahum wa asqalam asqalihim wa la yus'alunna, dan mereka pasti akan diminta tanggung jawab pada hari itu, pada hari kiamat, amma kanu yaftarun, tentang apa mereka adakan. Surat Maryam. Allah berfirman, surat Maryam ayat 90. Takadus samawatu, hampir-hampir saja langit, yatafattaru, pecah, minhu, dari apa yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan? Di sini disebutkan bahwa Allah itu punya anak. Ya. Artinya apa? Perkataan yang bertentangan dengan tauhid tentang keesaan Allah itu adalah berat bebannya. Sehingga dikatakan takadus samawatu, hampir-hampir saja langit, yatafattarna, berpecah atau pecah, minhu, karena perkataan mereka, watan syaqqul ardu, dan bumi terbelah. Nah, kata-kata tansyaqqu di sini sama-sama saja dari kata syakka juga, tak dan nulis tambahan. Ya. Jadi sama-sama juga terbelah juga sama tadi. Jadi artinya apa? Yang namanya syakka itu adalah saking beratnya terbelah. Bisa juga bermakna split personality. Ya. Jadi tansyaqqul ardu. Jadi hampir-hampir saja langit pecah dan bumi juga terbelah. Wa takhirrul jibalu haddan. Dan gunung-gunung itu runtuh, tersungkur. Ya. Tersungkur dan runtuh karena perkataan ini. Ya, anda'au lirrahmani walada. Karena mereka mendakwakan, mereka menyampaikan bahwa bagi Tuhan yang pengasih itu walada, punya anak. Jadi ini adalah konsekuensinya berat. Jadi tapi intinya adalah tansyaqqu itu adalah terbelah juga, bumi terbelah. Jadi kalau bumi terbelah berarti hati juga, jiwa juga ada yang terbelah. Nah, orang terbelah jiwanya inilah yang disebut dengan mental disorder. Terbelah jiwa itu ada yang schizophrenia, ada yang macam-macam, ada NPD, apa narcissistic personality disorder, ada juga bipolar. Bipolar itu dua, bi itu dua, polar bagian, jadi terbagi dua, seperti ini. Jadi terbagi dua itu dari kata bipolaritas. Jadi Al-Quran menjelaskan itu bahwa beban itu sangat berat. Makanya di dunia ini kita harus datang kepada Allah, berlutut, sujud untuk meminta ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja, kita sadari atau tidak sadari, sebelum kita dipanggil oleh Allah SWT, karena itu akan menjadi beban yang sangat berat nanti sana. Jadi, inna rabbakum laraufur rahim, sungguhnya Tuhanmu maha pengampun, maha pengasih, lagi maha penyayang.
Coba lihat, keledai sekecil ini sudah membawa beban, membawa juga majikannya, pemiliknya. Ya. Kalau kita lihat kan kasihan itu keledai, tetapi ya memang Allah mengizinkan. Ya, dan itulah kasih sayang Allah kepada manusia. Itulah bukti bahwa Allah menciptakan semuanya demi manusia. Wal khayla wal bighala wal khamira. Kuda, bagal, dan keledai. Jadi keledai itu adalah jamaknya dua. Ya, jadi bisa juga al-hamir. Al-hamir ini ada bentuk jamak juga. Nah, jelas sebab itu bigal, bagal. Ya, bigal itu jamak dari bagal. Jadi kalau bagal itu kata para sebagian orang adalah hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Ya. Jadi keledai ini dikawinkan dengan kuda, lahirlah bagal. Jadi bagal ini besarnya antara kuda dan keledai. Yang paling kecil ini keledai seperti kita lihat tadinya. Jadi yang paling besar kuda-kuda yang besar itu bisa benar-benar besar. Kemudian keledai sangat kecil. Nah, di antara keduanya ini ada bagal. Ya, ada bagal. Ada juga sebetulnya zebra, tetapi zebra itu kan disepakati manusia sekarang susah untuk dijinakkan. Tidak bisa jinak seperti kuda. Biasa tiba-tiba mengalami stres dan bisa membahayakan orang. Makanya tidak pernah kita melihat ada orang menunggangi zebra. Zebra itu yang semacam kuda juga, yang kulitnya berzebra. Zebra itu hitam putih. Ya. Nah, disebutkan di sini 3, wal khayla wal bighala wal khamira litarkabuha wazinatan. Dan Allah juga menciptakan al-khayl, yaitu kuda yang bagus, yang indah, tunggangan, wal bighala, dan juga bagal, wal khamira, dan juga keledai. Untuk apa? Litarkabuha, agar kalian manusia menungganginya, menggunakannya untuk kepentingan kalian. 1, ini adalah namanya manfaat praktis. Kemudian ada juga manfaat artistik. Ya, jadi ada manfaat praktisnya, ada manfaat artistiknya. Jadi nih, manfaat ini namanya manfaat praktis. Ya, ini adalah manfaat artistik. Ya. Kenapa? Karena seni perhiasan. Nah, kan indah juga. Kuda itu kalau dipelihara dengan baik itu indah. Ya, bulu-bulunya atau kulitnya itu sangat indah, macam-macam, warnanya banyak macamnya. Ya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada macam-macam. Belang, ya. Ada putihnya campur dengan coklatnya dan sebagainya. Macam-macam lah kuda itu. Nah, Allah katakan, Allah ciptakan ini litar kabuha, untuk kalian kendarai. Ya. Dan sampai sekarang memang manusia hanya bisa mengendarai ini. Ya. Mengendarai ini. Ada juga gajah, tetapi gajah tidak begitu banyak. Biasanya kalau gajah dipakai untuk menarik beban-beban berat. Ya. Wal khayla wal bighala wal khamira, dan kuda, bagal. Jadi artinya belum pernah kita melihat kota-kota bendinya atau apa itu namanya itu delmannya ditarik oleh gajah, jarang. Yang kita lihat ditarik oleh keledai ada, ditarik oleh bagal ada, ditarik oleh kuda ada. Jadi wal khayla wal bighala wal khamira litarkabuha, untuk kalian tumpangi, untuk kalian naiki, wazinatan, dan perhiasan. Jadi perhiasan. Jadi lagi-lagi masuk lagi kata seni di sini. Nah, dengan demikian memiliki sesuatu itu bisa disimpulkan selain sesuatu itu harus praktis, bagus ya kalau artistik. Contohnya saya mobil, kereta. Itu mobil itu ada 2, terutama pertama sekali tentu fungsionalnya, praktisnya. Fungsi praktisnya bisa membawa beban, itu yang pertama. Baru kedua, baru unsur seni. Seninya yang kedua, bukan yang pertama. Karena kalau percuma seninya bagus, tetapi tidak bisa membawa penumpang, tidak bisa jalan mobilnya atau keretanya. Misalnya Bapak Ibu beli mobil yang mahal, tetapi karena indah, tetapi tidak bisa jalan, mesinnya tidak bisa bunyi, tidak bisa, rodanya tidak bisa berputar, kan percuma. Jadi berdasarkan ayat ini, sesuatu itu harus fungsional dulu, praktis, baru kemudian yang kedua adalah artistik. Praktisnya dulu, baru kemudian artistiknya. Karena memang sesuatu itu diciptakan, dibuat untuk kegunaannya dulu, use case-nya dulu.
Baru kemudian yang kedua baru artistiknya. Nah, tapi artinya apa? Lagi-lagi Allah memahami pentingnya seni perhiasan ini. Dan sekaligus juga menjelaskan bahwa yang namanya ibadah kepada Allah, berhubungan dengan Allah tidak perlu diulang dengan salat. Ini belum ada kata salat ini. Yang ada adalah hewan ternak. Coba. Jadi artinya ketika Allah menciptakan ini untuk kita, berarti ketika kita menunggangi mereka, kita langsung teringat dengan Allah, bersyukur. Kenapa? Karena Allah mengatakan, dia yang menciptakan itu untuk kita. Dia yang menciptakan kuda, dia yang menciptakan bagal, dia menciptakan hamir, yang tadi di atas disebutkan secara khusus, secara umum, yaitu al-an'am, hewan ternak. Yang fungsinya adalah dif'on, yaitu memberikan kehangatan, dan juga memberikan bisa dimakan. Itu tadi yang nomor ayat 5. Nah, sekarang lebih khusus lagi yaitu kuda, bagal, dan hamir. Untuk apa? Untuk kalian kendarai. Berarti ketika kita mengendarainya mereka atau mengambil manfaat dari mereka, kita merasakan kasih sayang Allah. Allah yang mensuplai itu untuk kita. Begitu ya untuk seni. Nah, jadi artinya apa? Umat Islam itu harus menghormati dua hal, yaitu konstruksi dan artistik. Jadi artinya apa? Manusia itu harus membuat konstruksi yang kuat tetapi artistik. Misalnya kita lihat jembatan. Jembatan itu kan fungsi utamanya bisa dilewati, tetapi sekaligus didesain secara artistik sehingga jembatan itu indah. Didesain sedemikian rupa menjadi indah, tidak kaku. Begitu dengan rumah. Rumah itu fungsi utamanya untuk ditempati, jangan sampai roboh. Tapi ada fungsi berikutnya itu artistik. Dan Allah sangat menghormati nilai seni itu sendiri. Jadi kalau membayangkan agama Islam itu kaku, kayak di padang pasir, itu jelas tidak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran sudah berkali-kali tadi menggunakan kata jamalun tadi, sama juga. Karena menggunakan kata zina, perhiasan. Kalau jamalun tadi secara bahasa memang indah. Kalau zinatan artinya perhiasan. Perhiasan pun keindahan sebetulnya. Namanya perhiasan itu, siapapun, artinya hanya tempelan. Tetapi dihargai Tuhan. Pakai cincin misalnya, itu kan cuma perhiasan. Tapi Nabi juga melakukannya. Baju kita kan hanya fungsinya untuk menutupi aurat. Tapi tidak apa-apa kalau dia indah. Allah menghormati zinatan. Ya. Allah menghormati zinatan. Nah, jadi bagian tubuh itu, bagian luar, boleh menggunakan zinatan. Tapi dalam tubuh kita, dia tidak boleh. Jiwa kita. Jiwa kita itu harus benar-benar ori. Bahasa kasarnya telanjang di hadapan Allah. Tidak boleh ada pakaian apapun juga. Dan jiwa kita itulah yang direpresentasikan pada saat kita berumrah atau berhaji dengan menggunakan pakaian ihram. Jadi pada saat kita menggunakan pakaian ihram, yang kita tunjukkan keluar, yang kita jelmakan keluar adalah jiwa kita. Ya. Tapi dalam kehidupan sosial, kehidupan interaksi antara manusia, ya kita dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk menggunakan kata perhiasan ini. Jadi jemaah sekalian berbahagia boleh menggunakan perhiasan, ibu-ibu boleh menggunakan perhiasan, bapak-bapak boleh menggunakan perhiasan sejauh itu dibolehkan, seperti cincin, selama bukan cincin yang dilarang misalnya. Ini boleh dipakai cincin, ya, cincin misalnya cincin batu-batu permata, boleh saja. Ya. Baju didesain lebih bagus selama tidak menyalahi aturan. Jadi wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia juga menciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Jadi bukan hanya kuda, bagal, dan keledai, bahkan banyak lagi ciptaan Allah yang kita tidak ketahui. Ingat, semuanya itu untuk kita gunakan dengan baik. Kalau tidak bisa ditunggangi, tidak bisa dipakai karena kekuatannya, ya paling tidak bisa digunakan perhiasan. Contohnya tadi misalnya, orang-orang yang suka pelihara burung-burung, itu kan burung-burung tidak bisa dipakai menarik dokar misalnya. Tidak bisa dipakai menarik pedati, tetapi bisa mendatangkan keindahan, ya seperti itu. Bahkan bisa juga dijadikan sebagai bisnis untuk jual beli burung-burung. Selama itu tidak melanggar aturan, karena ada yang dilarang, ada yang sudah dianggap langka dan dilindungi oleh negara. Itu tidak boleh. Kalau dia sudah ilegal, mah tidak boleh. Dan ilegal, hal-hal seperti ini biasanya berbeda-beda pada setiap negara. Jadi wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah juga menciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Jadi semua yang ada ini adalah untuk manusia. Kita artikan ini untuk dimanfaatkan dan untuk kepentingan artistik. Jadi untuk kita manfaatkan,
dan untuk kepentingan artistik. Kalau semua kita menggunakan seperti ini, maka kita terhindar dari kerusakan. Ya. Kalau misalnya kita merusak, ya tidak ada unsur perhiasan, tidak ada keindahan. Coba misalnya orang-orang sekarang misalnya menambang, mining, ya, di hutan-hutan atau di gunung-gunung, itu kan menggali lubang yang sangat dalam. Ya. Hanya kan kemudian dari atas kelihatan tidak indah. Tapi coba kalau habis digali, kemudian pindah ke tempatnya, ditutup dulu yang lama, kemudian ditanami pohon, itu kan indah jadinya. Zinatan. Jangan dibiarkan terbuka, ini berbahaya, nanti ada orang masuk di dalamnya, bisa tenggelam kalau ada airnya. Karena kalau ada lubangnya, pasti kalau hujan keras terisi air. Dan ini berbahaya bagi masyarakat. Ya. Oleh sebab itulah, berdasarkan ayat ini, setelah kita menggunakan sesuatu, kita harus jadikan indah. Jadi Allah bukan melarang kita menggunakan alam ini. Alam ini diciptakan untuk kita, selama setelah itu tetap diperindah kembali. Jadi setelah kita menggali tadi tambang, harusnya ditutup lagi. Kemudian terjadi reboisasi di dalamnya, penghijauan, begitu. Bahkan bisa didesain menjadi objek wisata baru. Nah, seperti itu. Jadi ini intinya dalam ayat ini. Nah, kata-kata zinatan juga menganjurkan kepada kita umat Islam untuk apa? Untuk memperindah lingkungan kita. Bagaimana cara memperindah lingkungan kita? Adalah dengan menciptakan suasana di mana tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena kalau membuang sampah sembarangan kan berarti tidak indah. Ya. Karena kalau membuang sampah sembarangan ya tidak zina, tidak perhiasan, tidak indah di sana. Jadi harusnya umat Islam itu berdasarkan ayat ini yang paling indah kotanya, yang paling bersih kotanya. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata dimanfaatkan, tetapi sekaligus juga ada perhiasan. Sama tadi di atas harus ada jibal. Jibal itu artinya keindahan. Kalau di sini perhiasan. Ya. Kalau kita bikin tempat-tempat sampah yang bagus supaya bisa menjadi indah, ya, seperti itu. Kita bikin tadi misalnya jembatannya indah. Jadi selalu harus bergabung ini. Ya. Ada ini dan ada ini. Kalau di sini bersifat konstruktif. Kalau di sini bersifat artistik. Kalau dibangunkan kekuatannya, konstruksinya harus bagus. Strukturnya harus bagus, supaya jangan roboh. Tapi pada saat yang sama dia indah. Ya, seperti itu. Ini di surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman seperti ini. Zuina linnasi, jadi Allah menjadikan indah bagi manusia. Hubbus syahawat, cinta kepada hal-hal yang menyenangkan. Minan nisa, wanita, wal banina, anak-anak, wal qanatiri, harta benda, al muqantar yang banyak. Minad dhahabi dalam bentuk emas, wal fidda dan perak. Wal khayli, kuda tadi. Ini tadi kuda tadi al-kuda. Al khaylil musawwamati, yaitu kuda-kuda yang bagus. Musawwam itu yang mulus. Ya. Wal anam, hewan ternak, wal hars dan ladang-ladang. Sawah ladang. Nah, jadi Allah ciptakan itu perhiasan sebetulnya. Dan ini tidak ada negatif di sini. Tidak ada negatif. Artinya kita tidak dilarang. Tidak dilarang mencari hal-hal yang syahwat, yang diinginkan. Menikah misalnya, punya anak-anak, punya harta benda, punya emas, punya perak, punya kuda yang pilihan sekarang kendaraan yang bagus, punya peternakan, punya juga perkebunan atau pertanian sawah ladang. Bisa. Tidak ada larangan. Ya. Di sini tidak diartikan negatif. Ya. Nah, Allah mengatakan zalika mataul hayat, karena itu adalah kesenangan dunia. Cuma Allah mengatakan jangan berhenti di sini, karena di sisi Allah ada yang lebih baik dari itu semuanya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi ingat, Allah itu di sisinya ada tempat kembali yang baik. Jadi artinya ada yang baik lebih dari ini kalau kita kembali kepada Allah. Jadi artinya apa, ini boleh saja kita semuanya ini jemaah sekalian berbahagia. Maka menikah itu pada tingkat tertentu dia adalah wajib. Punya anak-anak, punya harta benda, dan sebagainya. Tetapi ingat, semuanya ini hanyalah kesenangan duniawi saja. Mata'ul hayatid dunia, kesenangan kehidupan dunia. Kita tidak boleh berhenti di situ. Bahkan kita manfaatkan ini untuk mendapatkan poin yang lebih tinggi. Mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Yaitu agar kita mendapatkan tempat kembali di sisi Allah yang jauh lebih baik daripada ini semua. Jadi tidak ada larangan.
Jadi kata-kata indah dalam Al-Quran itu banyak sekali Pak sekalian. Baik dalam pengertian jamal ataupun dalam pengertian zina atau kazuyina tadi, perhiasan. Allah juga menjadikan keledai himar sebagai perumpamaan. Masalul ladina hummilut taurata thumma lam yahmiluha. Ini surat Al-Jum'ah. Ini surat Al-Jum'ah, surat yang ke-62. Ini ayatnya 5. Masalul ladina hummilut taurat. Perumpamaan orang-orang yang dibebankan kepadanya Taurat. Jadi artinya Taurat itu diimani oleh mereka. Summa lam yahmiluha, tetapi kemudian tidak diamalkannya, tidak dibaca dan diamalkan, tidak dipikul. Ya. Summa lam yahmiluha, kemudian tidak memikulnya. Ingat, kalau kita sekarang ini adalah humilul Quran. Kita ini adalah dipikulkan kepada kita Al-Quran. Jadi kita ini adalah humilul Qur'ana. Jangan sampai kita juga sama dengan mereka ini. Ya. Di mana kita mengimani Al-Quran tetapi tidak dibaca dan tidak ditadaburi. Maka dikatakan di sini adalah perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, summa lam yahmiluha, tetapi kemudian tidak memikulnya. Maka apa kata Allah? Kamatsalil himar. Perumpamaan orang seperti itu bagaikan keledai. Yahmilu asfara, yang memikul beban yang sangat besar. Keledai memikul beban yang sangat besar. Seperti tadi kita lihat keledai ditunggangi orang, ada bebannya. Untungnya tadi bebannya tidak terbesar. Jadi yahmilu asfara, memikul beban. Ya. Apa artinya? Dia keledai memikul beban, kan dia tidak tahu apa di atasnya. Sampai biasa dengar ada cerita tentang 2 ekor keledai yang dibawa oleh pemiliknya. Keledai pertama memikul garam 2 karung kiri kanan. Pemikul kedua, keledai kedua memikul kapas. Juga karungnya banyak. Karena kapas lebih ringan dari garam, 2 karung kanan, 2 karung kiri. Dan berjalan. Kemudian setelah jauh perjalanan, kemudian majikannya ingin istirahat. Dia mencari pohon yang rindang di tepi danau. Maka kemudian beristirahatlah di sana si majikan, si pemilik keledai. Ya, mungkin sambil makan dan sebagainya. Kemudian oleh keledai, karena perumpamaan berpikir, maka keledai berpikir ini gerah-gerah. Alangkah indahnya, alangkah nyamannya kalau saya turun ke dalam danau untuk berendam. Maka kemudian turunlah keledai yang membawa garam. Nah, ternyata setelah turun ke bawah dengan bebannya dengan garam itu, setelah dia naik, dia ringan sekali bebannya. Badannya bisa dikepis-kepiskan. Hilang, dia terasa berat. Oke, dia mengatakan kepada temannya satu, hore, ternyata kalau kita habis mandi di danau ini, beban kita jadi ringan. Saya ringan sekali sekarang bebannya. Kenapa ya? Namanya garam ketemu air kan hilang. Maka berpikirlah juga, maka berkesimpulanlah juga si keledai yang kedua yang bawa kapas. Kalau begitu saya juga harus turun untuk mandi biar juga ringan setelah mandi, nyaman. Maka turunlah si keledai yang memikul kapas. Nah, apa yang terjadi? Ini adalah fatal baginya karena karungnya 4, 2 kanan 2 kiri. Begitu dia turun tidak bisa naik. Karena kapas kalau kena air menjadi sangat berat. Nah, ini disebut dengan keledai itu memikul beban seperti itu. Nah, banyak di antara manusia memikul kitab sucinya seperti keledai. Mengaku mengimani kitab suci Al-Quran, tapi tidak pernah dipelajari. Ya. Seperti keledai tidak tahu apa di atas punggungnya. Dia imani, kalau tanya Al-Quran, diimani, rukun iman. Ya. Amantu billah wa rusuli wa kutubihi wa rusulihi. Ada kata-kata kutub, kitab-kitab. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan sebagainya. Itu saya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Di mana? Tetapi apa yang terjadi kemudian? Tidak mengerti apa isinya. Nah, jangan-jangan kita umat Islam terkena sekarang ini. Kita memikul Al-Quran, membangga-banggakan Al-Quran sebagai mujizat terbesar, tapi begitu ditanya apa isinya, kita tidak tahu.
Maka bersyukurlah kita di sini jemaah sekalian yang menyiapkan waktu untuk istiqamah mempelajari mentadabburi Al-Quran agar kita nanti ada yang bisa kita katakan di hadapan Allah. Karena tadi dikatakan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Dan kita mengatakan, ya Allah, saya sudah mengikuti, saya sudah melakukan tadabbur sesuai dengan kemampuan saya. Jadi ada orang yang diperumpamakan dengan keledai yang memikul beban. Apa kata Allah? Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu. Itulah perumpamaan, ya, contoh perumpamaan yang paling buruk. Ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi dia mendustakan ayat Allah, padahal ayat Allah kan jelas. Maka mereka itu adalah seperti memikul Taurat, tetapi tidak tahu apa yang dimikulnya. Wallahu la yahdil qauman zalimin. Makanya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang zalim. Walaupun fungsi daripada kitab suci ini Taurat di sini adalah hudan. Al-Qurannya adalah hudan. Ya, tetapi kita tidak mendapatkan hidayah dengan kitab suci itu karena kita zalim kepadanya, yaitu mengimaninya tapi tidak mempelajarinya dengan saksama. Walallahi qasdus sabil, dan adalah kewajiban Allah untuk qasdus sabil. Untuk jalan itu diberikan tujuan. Jadi setiap jalan yang Allah berikan ada tujuannya. Tujuannya kepada Allah. Ingat, qasdu itu dari kata maqasdu menjadi kata maksud. Ya. Jadi kata-kata maksud itu bahasa kita kan jadi bagus, maksud. Apa maksudnya? Apa maksudmu, kan begitu. Nah, kata-kata maksud itu dari kata kasdu, tujuan. Ya. Tujuan yang dituju. Nah, jadi Allah lah yang menempatkan pada jalan itu ada kasdunya, ada tujuannya, ada fokusnya, ada arahnya. Ya. Nah, jalan yang tidak menemukan arahnya namanya bengkok. Wa minha jairun. Dan di antara jalan itu ada juga yang jairun, bengkok. Nah, kalau dia bengkok berarti pasti bukan dari Allah. Kenapa? Karena Allah itu menginkludkan di dalam jalan itu tujuannya. Jadi setiap jalan ada tujuannya. Walallahi qasdus sabil. Ya. Jadi adalah kewajiban Allah untuk memberikan tujuan pada jalan. Cuma kata Allah juga di antara jalan itu ada yang bengkok. Jadi ingat, tidak semua jalan itu benar. Jadi kalau ada mengatakan semua jalan menuju kepada Roma, itu salah. Karena itu kata-kata banyak cara jalan menuju kepada Roma. Ya, kalau dalam agama tidak seperti itu. Hanya jalan yang include di dalamnya kasdunya, tujuannya dikatakan benar. Kalau tidak include tujuannya kepada Allah, berarti dia adalah jair, bengkoknya. Walau sya'a lahadakum ajmain. Yang menarik adalah setelah kalimat pertama ini, perhatikan ya mas kalian. Setelah kalimat ini, kalimat pertama, tiba-tiba muncul kalimat kedua di sini nih. Ya. Tiba-tiba muncul kalimat kedua. Jadi kalimat pertama tadi, Allah lah yang punya kewajiban atau punya urusan dalam menempatkan tujuan pada setiap jalan. Tapi ingat, ada juga jalan yang tidak ada tujuannya, bengkok. Dan itu pasti bukan dari Allah. Satu. Yang kedua, kalimat kedua, walau sya'a, seandainya Allah mau, lahadakum, Allah memberikan petunjuk kepada kalian ajmain semuanya. Nah, kan berarti yang bisa kita tangkap dari kalimat kedua ini adalah bahwa Allah memberikan kepada kita pilihan bebas, free will ya. Allah memberikan kepada kita free will, bebas, keinginan bebas. Kita mau mengikuti jalan ini kah atau jalan ini? Jadi tergantung kita. Mau ikut yang ini kah? Ya. Atau mau ikut yang ini kah yang bengkok? Ya. Terserah kita. Mau yang ikut kasdus sabil atau mau ikut yang jair. Ya, terserah kita, kata Allah. Allah tidak langsung beri petunjuk ke arah itu. Kenapa? Diberikan dulu kebebasan. Ya. Untuk berpikir, untuk memilih, untuk memfilter, untuk men-screening. Ya. Ya, terserah kata Tuhan. Maka dikatakan, walau seandainya Allah menghendaki. Kan berarti Allah tidak menghendaki kita seragam. Dalam pengertian tidak dikunci
pilihannya seperti pada hewan-hewan, malaikat juga. Tetapi diberikan kebebasan, terserah kalian. Ya. Mau ikut kasdus sabil atau mau ikut yang jair. Ya. Terserah kita. Ya, dan itulah tujuan Allah, karena seandainya Allah menghendaki, ya tentu semuanya otomatis memilih ini. Ya. Seandainya Allah menghendaki, tentu semuanya ikut ke sini. Ya. Jadi, lalu apa kehendak Allah? Itu tadi, kebebasan pada kita. Terserah kalian. Di tempat lain dikatakan, imma syakira wa imma kafura. Jadi ini adalah pilihan bebas kita. Jadi walau sya'allah hadakum, kalau Allah mau, Allah akan berikan kalian petunjuk semuanya ajmain. Kita lihat surat Luqman ini. Kata-kata kasdu itu satu kata dan kata-kata di waqsib. Jadi kalau dikatakan waqsib fi masyika, kalau diartikan kan di sini, sederhanalah dalam berjalan. Sederhana dalam berjalan. Sebetulnya kalau kita kembalikan kepada kata dasarnya, artinya yang disebut sederhana dalam berjalan itu orang yang berjalan punya tujuan. Jadi kalau diartikan waqsid masyika, punya tujuanlah kalau kalian berjalan. Jadi kalau kita berjalan harus ada tujuannya. Tujuannya jelas. Ya. Harus ada tujuannya jelas. Dan tujuannya itu adalah bermanfaat. Mendatangkan keuntungan lahir batin. Jadi waqsid fi masyika. Ya, bertujuanlah di dalam perjalanan kalian. Itu kalau kita artikan berdasarkan kata qasdu tadi. Jadi berjalanlah sesuai dengan petunjuk yang telah Allah berikan, karena qasdus sabil itu di situ ada tujuannya. Ya. Waghdud min sautika, dan lunakkanlah suaramu. Apa artinya lunakkan suaramu? Lunakkanlah hatimu, karena suara itu adalah keluar dari dalam hati. Waktu itu rendahkan hatimu. Ya. Jadi dalam berjalan harus punya tujuan, harus punya fokus. Kemudian jiwanya rendahkanlah. Inna angkaral aswat, karena seburuk-buruk suara, la sautul hamir, adalah benar-benar suara keledai. Muncul lagi sini hamir keledai. Ya. Surat Al-An'am 149. Al-An'am ini surat yang ke-6. Qul, katakanlah Muhammad, falillahi, maka bagi Allah itulah al-hujjatul balighah, hujjah yang sangat kuat. Balighah itu paling tinggi. Hujjah yang puncak, al-hujjatul balighah. Ya. Makanya kemudian ada buku Nahjul Balaghah. Ya. Ini al-hujjatul balighah. Falau sya'a, seandainya Allah menghendaki, lahadakum ajmain, ini diulangi lagi. Jadi ingat 149 ini sama tadi di sini nih. Ya, ini. Lahadakum, lau sya'a lahadakum. Jadi beberapa ayat muncul ini dalam Al-Quran. Bahwa seandainya Allah mau, Allah membuat kita semuanya sama. Semuanya menjadi baik seperti malaikat semuanya. Dan kenapa ada yang baik, ada yang jahat? Ya karena memang Allah kehendaknya bukan keseragaman, bukan uniformity. Tetapi yang Allah kehendaki adalah pilihan bebas yang melahirkan kesatuan. Jadi persatuan atau kesatuan yang paling baik adalah kesatuan yang dicapai melalui keberagaman. Bukan keseragaman. Karena Allah tidak menghendaki kita seragam. Jadi falillahil hujjatul balighah falau sya'al hadakum ajmain. Seandainya Allah mau, maka Dia akan berikan kalian semuanya hidayah semuanya. Ayat 10. Walladzi anzala minas sama'i ma. Jadi tadi sudah bicara langit dan bumi, bicara manusia, bicara hewan ternak, kuda, bagal, keledai, macam-macam. Sekarang bicara tentang air dari langit. Walladzi, dialah Allah yang anzala minas sama, menurunkan air. Dari mana? Langit. Minas sama, dari langit. Ingat kata-katanya huwa, dialah. Ya. Jadi kita start dari sini. Ada air di sini. Ya. Dari mana air itu? Turun. Siapa menurunkan? Ini. Dia, Allah. Jadi air ini turun dari langit. Turun dari langit. Siapa menurunkan? Dia. Jadi kalau kita melihat air, siapa yang kita bayangkan? Dia. Perhatikan jemaah sekalian. Jadi kalau kita memegang air, ingat air yang ada di tempat Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, di rumah, yang mengalir melalui keran, ataupun ada di sumur,
itu adalah dari langit, bukan dari laut. Ya, maksudnya dari laut tapi dari ke atas dulu. Ya. Kalau dari laut itu asin. Air itu mengalami evaporasi, penguapan. Setelah penguapan naik ke atas berkumpul, terjadi kondensasi, turun menjadi air, airnya menjadi tawar. Airnya benar-benar bagus untuk diminum, tidak seperti air laut tadinya. Nah, itu kemudian masuk ke tanah, masuk ke rumah kita masing-masing. Jadi aslinya adalah air yang kita minum itu dari langit. Karena kalau dari laut, ya asin. Ingat, kalau dari laut asin. Jadi dari langit berdasarkan itu, minas sama. Ya. Jadi ketika kita melihat air, yang kita bayangkan Allah. Bahkan seandainya kita bayangkan air laut pun aslinya dari atas. Karena tidak mungkin bumi tercipta langsung ada laut, yang nggak mungkin. Yang sangat mungkin adalah begitu bumi tercipta, setelah tercipta terkepung oleh kabut. Kabut itu adalah kabut awan yang bermuatan hidrogen dan oksigen, yang kemudian menyatu menjadi air. Kondensasi, turunlah air yang begitu banyak, lahirlah lautan. Jadi aslinya adalah dari langit dan dia menurunkan. Jadi begitu kita melihat air, kita ingat dia. Ingat. Begitu kita merasakan air, kita ingat dia. Begitu kita memanfaatkan air, kita ingat dia. Begitu kita melihat air, kita ingat dia. Apa saja, kita beli air di jalan, yang ada botolnya, ingat dia, Allah. Kenapa? Itu dari Allah. Industri kilang itu hanya melakukan pembotolan, bottling saja, pembotolan. Ya. Bukan dia yang menurunkan air. Air itu diturunkan dari langit oleh Allah. Nah, kalau kita menyadari bahwa air itu dari Allah, apa kewajiban kita selanjutnya? Setelah ma'rifat bahwa air itu dari Allah, selanjutnya adalah bersyukur. Ingat, bersyukur. Kalau kita bersyukuri air, bahwa itu air dari Allah, sehingga begitu kita melihat air yang kita bayangkan Allah, ketika kita minum air yang kita bayangkan Allah, ketika kita memanfaatkan air untuk mandi adalah kita ingat Allah, maka yang terjadi adalah bersyukur. Kalau kita menggunakan air bersyukur, apa yang terjadi? Nanti akan keluar menjadi air mata kebahagiaan. Tetapi kalau kita tidak mensyukurinya, ingat, dia akan keluar menjadi air mata penderitaan. Karena yang keluar dari mata kita air juga, namanya air mata. Tetapi air cuma keluar dari mata, namanya air mata. Jadi ingat, karena keluar dari mata namanya air mata. Air mata dua macam, ada karena terharu, karena gembira, bahagia, tapi ada juga karena sedih, karena menderita. Maka kalau air ini kita tidak hubungkan dengan dia dan tidak bersyukur, dia bisa turun dalam bentuk air mata penderitaan. Cepat atau lambat pasti akan merasakan itu. Oleh sebab itulah Allah mengatakan huwallazi anzala minas sama'. Itu siapa? Untuk kalian, lakum. Ini lagi-lagi untuk kita manusia nih. Maka gunakanlah air sebagaimana baiknya, searif mungkin, karena air itu untuk kita dari Allah. Minhu, diantara air itu ada yang kita gunakan syarabun, untuk minum. Jadi ada yang kita gunakan untuk minum. Wa minhu, dan daripadanya syajarun, ada juga untuk menyirami pohon, menghidupkan pohon-pohon. Ya. Kemudian fihi, dengan pohon-pohon itu, dengan rumput-rumput itu saja, tusimun, kalian menggembalakan hewan ternak kalian. Ya. Jadi ujung-ujungnya dari Allah. Jadi ada pohon yang hidup dari air, ada hewan ternak yang hidup dari pohon. Ini kan hewan ternak yang kita gembala hidup dari pohon, pohon-pohonan, rumput-rumput. Pohon-pohonan turun daripada air, tumbuh dari air. Kita juga minum dari air. Ya. Air siapa? Dari Allah. Jadi semuanya adalah Allah sebetulnya. Tidak ada yang bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat dalam surat Haji. Allah bertanya di surat 22 ayat 63. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Apakah engkau belum memperhatikan? Anna Allah, sungguhnya Allah itu anzala minas sama'. Dia menurunkannya dari langit, air. Jadi kita disuruh memikirkan. Apakah kau tidak memikirkan? Apakah kau tidak merenungkan? Apakah kau tidak melihat bahwa air itu turun dari langit, diturunkan oleh Allah. Fatusbihul ardu mukhdarra. Maka dengan air itu, jadilah bumi itu menjadi hijau.
lahirlah padang rumput, lahirlah hutan-hutan, lahirlah taman-taman yang indah. Wa tusbihul ardu mukhdarra, maka bumi pun menjadi hijau. Innallaha latifun khabir. Allah itu latif. Jadi kalau kita melihat hijau, apa yang kita bayangkan? Allah. Ingat, kalau kita melihat hijau, Allah. Kenapa? Tidak ada hijau kalau bukan air. Dan tidak ada air kalau bukan Allah yang menurunkan ini. Jadi kita menyaksikan hijau. Yang bisa kita bayangkan Allah. Jadi benar apa dikatakan bahwa miliknya lah langit, miliknya lah timur dan barat, kemana saja kamu menghadapkan wajah atau apa saja yang kamu saksikan, hakikatnya adalah Dia. Kenapa kok bisa hadir di mana-mana? Karena innallaha latif, Dia halus. Halus itu artinya apa? Tidak kelihatan, tetapi Dia hadir pada semua hal. Latifun khabir, halus. Dia adalah khabir, Dia latif dan sekaligus khabir maha mengetahui. An-Naml surat 27 ayatnya 60. Amman khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa anzala, dan menurunkan, lakum untuk kalian, ingat, untuk kalian lagi. Jadi setiap ada air ada kata lakum untuk kalian. Wa anzala, dan Dia menurunkan untuk kalian, lakum minas samai, dari langit, ma air. Dengan air itu fa'an batna, Dia menumbuhkan bihi, dengan air itu hadai, kebun-kebun. Jadi kalau kita menyaksikan kebun-kebun, siapa yang kita saksikan? Dia yang menciptakan tadi itu. Dia menurunkan air tadinya. Hadaika dzata bahjatin, kebun-kebun yang memiliki tampilan yang indah. Kita artikan memiliki tampilan yang indah. Maka nalakum antum bitu syajara. Tidak mungkin kalian yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nggak mungkin. Bukan kita menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Coba bikin tumbuh-tumbuhan tanpa air. Nggak bisa hidup. Wa ailahun ma'allahi, apakah ada ilah selain daripada Allah? Apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Balhum qaumu yahdilun, sayangnya mereka itu adalah durhaka. Yahdilun itu menentang Allah SWT. Inilah jelas keseluruhan pembahasan kita. Jadi dari hewan-hewan ternak, ujung-ujungnya Allah mengatakan bahwa Allah hadir di sana melalui air. Ini yang disebut dengan ma'rifatullah. Jadi kita bisa mengenal Allah melalui berbagai macam saluran, termasuk dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh karena ada air. Air dari Allah, dari langit, dari Allah. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita diskusi, kita lihat hadis berikut ini. Hadisnya ada cara memperlakukan hewan. Karena tadi kita bicara hewan ternak. Sini Allah mengatakan bicara tentang memperlakukan hewan ternak, terutama kuda. Ini adalah cerita daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berkata bahwa Rasulullah SAW ja'ala li farasi sahmaini. Allah menjadikan untuk kuda itu dua bagian, dua saham. Kata faras itu kuda secara keseluruhan. Kalau al-khail tadi adalah kuda tunggangan. Jadi Allah menjadikan bagi kuda itu sahmain, dua saham. Wali sahibi, dan untuk pemiliknya sahman, satu saham. Nah, kok bisa? Kudanya dua saham, pemiliknya satu saham. Nah, kan Allah tadi telah memberikan kepada kita onta, apa dan sebagainya untuk kita manfaatkan. Nah, supaya terus memberikan manfaat, harusnya kalau kita dapatkan keuntungan dari situ, kita pelihara dengan baik dia. Kalau kita mendapatkan sesuatu, kalau perlu dua bagi dia dan hanya satu bagi kita. Kita belikan rumput sama dia, kita pelihara dengan baik, kita mandikan dengan baik. Kalau kita banyak ternak yang kita bayar orang untuk memelihara itu dengan baik. Kita jangan membiarkan lapar sesedikit apapun juga. Jangan kita memberikan dia haus sesedikit apapun juga. Pokoknya kalau kita mempunyai hewan ternak seperti ini, dua investasi untuk dia, dua pendapatan untuk dia, satu untuk kita. Kita belikan air, makanan, minuman, dan sebagainya, baru setelah itu kita. Kenapa? Karena ini adalah hewan ternak tidak bisa berkarya seperti kita. Kalau tidak melakukan seperti itu, berarti sama dengan menyiksa mereka. Jadi inilah jemaah sekalian. Jadi Al-Quran atau Islam itu luar biasa. Sampai kepada hewan ternak pun harus dipelihara dengan baik. Jadi tidak boleh
kita memelihara hewan ternak baru disiksa atau diterlantarkan. Nah, di zaman sekarang sering kita menyaksikan ada orang memelihara hewan-hewan ternak tetapi diterlantarkan, disiksa, tidak dikasih makan, tidak dimandikan, tidak dikasih minum, tidak diberikan kesempatan untuk berjalan-jalan dan sebagainya. Kemudian waqala Malik, dan berkata Malik, ya, yushamu lil khayli wal baradin. Yang diberikan saham itu adalah lil khayli, untuk kuda yang digunakan untuk tunggangan dan untuk menarik beban. Al-barazin itu yang digunakan untuk menarik beban, seperti menarik pedati atau mengangkut beban. Itu adalah al-barazin namanya. Jadi ada kuda khusus untuk ditunggangi dan ada kuda untuk dipakai menarik beban, seperti tadi menarik bendi, dokar dan sebagainya. Minha liqauli, sebagaimana firman Allah. Jadi di antara hewan ternak itu ada dua macam ini ya. Allah berfirman wal khayla wal bighala wal khamira litarkabuha. Ini tadi kita baca di ayat yang baru kita baca. Jadi ini surat An-Nahl tadi ya. Jadi kita surat An-Nahl tadi di sini ya. Surat An-Nahl tadi ini kita baca ya. Ya, di atas tadi ya. Hadis kedua. Nah, ketika hujan turun, karena hujan itu dari Allah, ketika hujan turun, ini ada anjuran untuk berdoa. Jadi kalau hujan turun, kita baca doa ini. Ya. Jadi ini adalah dari Aisyah, anna Muhammadin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW berkata, apabila ya, kana idza ra'al matar, apabila dia melihat hujan. Jadi adalah Rasulullah SAW apabila melihat hujan, kala berkata atau berdoa, tepatnya berdoa. Apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'a. Doanya pendek. Kalau Bapak ingin screenshotnya silakan. Ini baca doanya. Supaya kalau ada hujan kita berdoa. Ya, jadi kalau ada hujan kita baca doa ini. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaatnya. Allahumma sayyiban nafi'a ya. Sayyiban ya, kalau bahasa kalau bahasa di Malaysia ini tidak pakai ha ya, karena kalau di Malaysia dan Singapura pakai sa menjadi sya ya. Jadi sayyiban ya. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah bermanfaat. Karena jangan sampai hujan lari begitu saja tidak bermanfaat. Kalau kita lihat hadis ini, hadis Bukhari, artinya kita manusia ini disuruh kreatif. Kalau ada hujan, sedapat mungkin jangan dibiarkan lari ke laut dulu, dimanfaatkan, ditampung, dibikin semacam tempat parkir air, atau dikumpulkan di suatu waduk, ditahan di sana, supaya bisa dialirkan pada saat kita butuh air. Kalau semuanya lari ke laut, habis. Musim kering tidak ada air. Nah, jadi ini suruh kreatif. Yang kedua, supaya air ini jangan sampai menjadi banjir masuk ke rumah-rumah orang, harus memperbaiki gorong-gorong, memperbaiki selokan, memperbaiki got. Ya. Karena kalau enggak, dia tidak bermanfaat, tetapi justru mencelakakan, karena bisa banjir kemana-mana. Nah, makna daripada ini banyak. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Jadi doa ini adalah merupakan cita-cita, bahwa kalau kita umat Islam harus berpikir agar hujan itu bukan menjadi malapetaka, tapi menjadi barokah. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan khilaf dari kesalahan dan khilafan al-fakir, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu ta'ala. Sallallahu Muhammad wa alihi Muhammad wa ajil wa baik Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bolehkah kita cantumkan pada surah 22 ayat 63 tadi, Latifun Khabir itu, dengan ayat 8 yang kita bahaskan malam ini, bahawa kata la digunakan Allah dan bukan lan. Maka ini membawa kepada bermaksud
hal-hal yang tersirat dalam ciptaan Allah tadi, yang maha halus tadi, yang maha latif tadi, masih berpotensi dapat tersurat sisi usul-usul gigi penyelidikan sains. Persis macam awal-awal kat zaman sekolah kita, Big Bang Theory menceritakan pengembangannya akan semesta, alam semesta ni. Tiba-tiba zaman yang sekarang-sekarang ni muncul Big Crunch yang mana semua benda akan menguncut kembali. Beri pencerahan dan teguran, Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Allah itu menyebut dia sebagai Latif, Maha Halus. Ya. Apakah yang kita bisa bayangkan halus bagi manusia? Ingat, kita dalam ilmu pengetahuan kita mengenal tingkatan-tingkatan benda. Ada benda padat, ya, benda padat seperti kayu, besi, padat. Ya. Kenapa padat? Karena molekul-molekulnya padat, sehingga susah untuk diurai. Kemudian yang kedua ada benda cair. Molekulnya gampang terurai, seperti air dipanasi dia menguap. Ya. Itu cair, ya. Jadi ada benda padat, ada benda cair. Kemudian apa lagi? Ada benda gas, ya, yang lebih halus lagi. Nah, yang bisa kita bayangkan manusia halus itu cuma udara, gas, ya, angin. Itu kita anggap halus. Kenapa? Tidak kelihatan, tetapi dia bisa ada di mana-mana. Ya. Angin itu bisa melewati lubang-lubang apapun juga. Kalau kita buka sedikit jendela kita, ada sedikit saja dia bisa masuk. Makanya debu-debu ada di mana-mana karena debu-debu itu dibawa oleh angin-angin itu. Dibawa oleh angin. Nah, maka jemaah sekalian itu angin yang paling halus. Dia bisa masuk di mana-mana. Bahkan kalau kita anggap yang halus itu adalah bagian daripada udara, yaitu ada namanya hidrogen oksigen. Kita lihat oksigen itu bisa masuk sampai kemana? Sampai ke kepala. Ya, kita kekurangan oksigen biasanya pingsan. Dari mana oksigen itu datangnya? Dari air yang kita minum. Terurai di dalam hidrogen dan oksigen. Nah, jadi begitu halusnya. Tentu itu oksigen masih benda, masih materi namanya. Ya, bagaimana dengan Allah? Nah, tentu Allah jauh lebih halus daripada semuanya itu. Karena sehalus-halusnya oksigen atau hidrogen, dia tetap saja materi namanya. Atom hidrogen, atom oksigen. Jadi tetap materi namanya. Nah, bagaimana dengan Allah yang bukan materi? Dia lebih halus. Karena dia lebih halus, mencakup, menjangkau segala-galanya, sehingga tidak ada lagi yang ada kecuali dia ada di sana. Maka tidak terbuka lagi kemungkinan untuk terjadinya dualitas. Yang ada adalah singularitas. Yang ada hanya satu. Dia satu, karena tidak bisa dibatasi, maka dia bisa ada di mana-mana, menjangkau apa saja. Karena kalau ada yang tidak dijangkaunya, maka sesuatu itu adalah membatasinya. Ingat, kalau ada sesuatu yang tidak dijangkau oleh Latif, oleh Allah, berarti yang satu itu telah menghalangi, membatasi dia, dan berarti dia bukan lagi tidak terbatas. Dia tidak terbatas lagi, tapi dia menjadi terbatas. Ya. Jadi makanya dia ada di mana-mana. Karena dia ada di mana-mana, pada apapun, pada air mata tadi yang kita jatuhkan. Karena dia ada di mana-mana, apa kesimpulannya? Dia selalu bersama dengan kita. Ya. Ulangi lagi, dia selalu bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita, kepada siapapun kita berkata, apapun yang kita lakukan, semuanya selalu bersama dengan dia. Sehingga kita selalu tidak bersama dengan dia. Lalu apa yang bisa kita bayangkan kalau kita bersama dengan dia? Dua, yaitu Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya. Ya. Kalau kita rasakan ini, jemaah sekalian, bayangkan kita seperti bayi yang berada di dalam gendongan ibu kita, dalam dekapan ibu kita. Kalau ibu mendekap kita, tidak semua kulit kita terkena kulitnya ibu kita. Tidak semua. Tapi kalau Allah meliputi kita semuanya, tidak ada satupun unsur, atom, subatom dalam diri kita yang tidak berada di dalam pangkuan latifnya. Jadi kalau begitu, apa lagi yang ada selain dia? Jawabannya tidak ada. Tidak ada lagi selain dia. Yang ada hanya dia. Iya. Ada lagi yang lain? Silakan Pak Max, raise hand. Ya, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mike. Iya, lagi tergelitik dengan tadi pembahasan tentang estetika gitu. Nah, apa namanya pertanyaan saya sih rambu-rambunya Ustadz dalam artian kita kan berhadapan di kubu ekstrim A sama ekstrim B gitu, yang bebas sama yang sangat eh, ya ketat lah. Misalnya tadi bicara tentang pakaian itu sejauh mana batasnya, misalnya ada istilah sekarang ini kan jilbab gitu, Ustadz. Artinya pakai jilbab tapi lekukan tubuh kelihatan. Nah, itu terus juga masalah musik, apakah esensi yang tidak melanggar, misalnya sayap-sayap ketuhanan tapi gitar dan lainnya nggak ada masalah segala macam. Nah, intinya rambu-rambu itu sejauh mana gitu. Karena kelemahan umat Islam sekarang kan kalau ajaran Islam itu sebagai dakwah mensiarkan lewat musik, itu kan sayangnya kan tidak disentuh Ustaz. Karena ya mayoritas menganggap itu haram, akhirnya kayak acara-acara Indonesian Idol dan lain-lain itu pasti yang menang kebanyakan non Muslim gitu Ustaz. Mungkin itu aja pertanyaan Anda tentang eh, sejauh mana tentang estetika batasan-batasannya gitu aja Ustaz. Baik, terima kasih banyak, Mike. Jadi estetika ini tentu punya dua batasan. Ada batasan kultural, tempat, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina pasti beda-beda. Itu batasannya. Jadi ada batasan-batasan itu, dan itu juga perlu kita hormati karena kita mengatakan di mana kaki berpijak, di situ langit harus dijunjung. Kalau tidak, nanti kita akan terisolasi di masyarakat dan kita kemudian menjadi sulit. Oleh sebab itulah ada namanya batasan-batasan kultural. Tapi kita tidak baca ini karena kita bicara tentang isi Al-Quran. Jadi selain itu ada batasan-batasan syariat, batasan-batasan agama. Nah, apa itu batasan-batasan agama? Yaitu yang ditentukan. Dan kita sampaikan bahwa agama itu punya dua, punya syariat dan punya akhlak. Ya. Jadi ada syariat dan akhlak. Batasan syariat itu batasan minimal. Batasan syariat itu batasan minimal. Ya. Batasan minimal. Artinya bahwa ada yang lebih tinggi dari syariat, yaitu akhlak. Dan akhlak ini nanti terkait dengan kultural. Ya. Jadi ingat, akhlak terkait dengan kultural, culture. Mana contohnya? Contohnya gini, Mek. Kalau saya sekarang ceramah di sini kelihatan dada, secara syariat salah atau tidak? Jawabannya tidak salah. Karena auratnya laki-laki sampai di pusat kan? Sampai di pusar. Ya. Jadi sampai di pusar. Jadi saya tentu boleh sebetulnya secara syariat tidak pakai baju di sini ceramah kan? Ya. Nah, pertanyaannya itu apakah itu patut? Ya. Jawabannya tidak. Secara syariat boleh. Jadi kalau laki-laki itu kan dikatakan bahwa batasan auratnya dari pusat sampai ke lutut kan begitu. Jadi boleh. Ya. Ya, bahkan sebetulnya boleh kita pakai baju kaos oblong aja, khutbah Jumat. Boleh kan secara syariat. Tetapi secara akhlak tidak. Ya. Karena secara kalau kita naik khutbah Jumat, ya secara syariat sudah tertutup kalau sudah pakai baju kaos oblong atau ke baju kaos dalaman. Sudah tertutup aurat laki-lakinya. Tetapi itu tidak akhlaki namanya. Dan itu beda-beda setiap negara. Ya. Nah, jadi dengan demikian, ini adalah contoh-contoh yang paling konkret. Misalnya menutup aurat, lagi kita ambil menutup aurat seperti ini. Kalau di Indonesia atau di Malaysia atau di Singapura juga, itu menutup aurat laki-laki, boleh tentu pakai baju seperti ini, tapi pakai baju batik, baju warna-warni, batik. Tapi di beberapa negara Timur Tengah tidak boleh, tidak menerima batik kamu gitu. Itu namanya kultur mereka. Tapi itu apa namanya? Kita menghormati mereka. Jadi artinya ketika kita ada di sana jangan pakai itu. Nah, itu contohnya. Jadi artinya apa? Di atas syariat ada akhlak dan ada kultur tadinya. Ya, seperti itu. Jadi syariat itu kita anggap sebagai minimal. Dengan demikian bagaimana dengan orang-orang wanita misalnya, itu adalah urusan mereka, karena ingat manusia itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Nah, cuma sebelum kita tutup, tadi ada yang sedikit saya koreksi dari Max, ya, bahwa mayoritas Islam itu tidak seni, enggak, cuma sedikit yang tidak berseni.
Di mana-mana kita dengarkan ada seni sekarang ini. Ya, televisi aja ada. Bahkan dengarlah misalnya Press TV atau TV-TV Iran, pasti antara acara-acara pasti ada musiknya. Itu seni. Ya. Mendesain background-backgroundnya itu pasti ada seninya. Ya. Jadi ada seninya. Yang kedua, dikoreksi tadi, bahwa mayoritas pemenang Indonesian Idol adalah orang non-Islam. Ini enggak juga. Mungkin Max enggak ikuti kali. Mayoritas Islam, banyak pakai jilbab malah. Ya. Bahkan biasa kita lihat pemenang idol itu mengajinya bagus, ada biasanya seperti itu. Jadi tidak selamanya. Jadi tidak mayoritas Islam benci kepada seni, cuma sedikit menurut saya. Nah, cuma terkadang yang sedikit ini suaranya keras, ya kan begitu. Karena suaranya keras, seperti sound horage. Sound horage itu kan cuma sedikit, cuma satu truk, tetapi karena dia besar, suaranya menjadi sangat terkenal, noise sound horage. Ya. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Makasih Pak Ustadz, makasih Bu Ayu. Sama. Ustaz, terima kasih Pak Ustadz, Bu Ayu. Masa Bu ya. Syukron Ustaz. Afwan. Bu Ayu. Sama. Assalamualaikum ya Ustaz, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayanda, afwan. Syukran Ustaz, syukran. Afwan Pak Burhan. Syukran Ustaz, syukran. Afwan Ustazna. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak Rum, Pak Haji Mat, yang lain saya duluan ya Pak Bu ya. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Baik Ustaz, baik Ustaz. Sama-sama Bu Burhan.